Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bro Bocil. Eh, Sekarang saya akan mengerjakan sebuah uji kompetensi keahlian paket 4. Dan kebetulan ini adalah jadwal saya, yaitu hari Rabu 24 Maret jam 7.41. Kemudian yang diberikan dengan soal latihan kemarin kurang lebih hampir sama, malah sama persis, cuma diganti IP dan firewall pemblokirannya. Untuk waktunya juga berbeda, nanti tinggal di set waktu. Kemudian di sini kita analisis terlebih dahulu soalnya. Di sini jaringan lokalnya menggunakan 192.168.11/26 yang berarti ada sekitar /26 berapa klien? /26 berapa klien? 64, yaitu yang dua untuk NID dan BID. Jadi sekitar ada sekitar 62 klien aktif di sana. Kemudian tapi di sini mintanya cuma 20. Nanti kita setting hanya untuk bisa 20 klien saja. Kemudian di sini kita membuat rule firewall di mana IP sekian sampai sekian tidak dapat ping ke router. Oke, mungkin kurang lebih yang lainnya sama. Oke, kita langsung masuk ke mikrotiknya. Di sini saya pakai yang 00 ya. Yang barusan saya reset. Di sini masih kosong, belum ada apa-apanya. Oke. Langkah pertama yang saya lakukan masih sama, yaitu saya mengambil akses internet menggunakan wireless. Karena ternyata kabel yang saya gunakan untuk meminta akses internet ke router WiFi saya itu kurang panjang. Jadi di sini saya memanfaatkan fitur wireless untuk menangkap si WiFi tersebut. Itu dengan mode station. Kita langsung scan. Kita pilih WiFi yang akan kita jadikan sumber internet nantinya. Kemudian kita connect. Kemudian kita langsung oke saja. Kita masuk ke security profile. Di security profile ini kita masukkan password dari password dari WiFi yang kita jadikan sumber internet tadi. Kemudian kita klik apply, oke. Di sini karena default saya tidak perlu memasukkan master dari password WiFi tersebut. Jikalau kalian menambahkan sendiri security profile itu juga bisa. Nanti namanya profil 1. Kita kasih 1.8. Kita klik OK. Kemudian nantinya jika kalian membuat baru seperti tadi, kita menggunakan advanced mode. Kemudian security profile ini sesuai password dari, karena ini sudah running menggunakan default, jadi kita tidak mengubahnya. Setelah itu kita masuk ke IP DHCP client. Di sini kita tambahkan untuk VLAN satunya. Kita klik OK. Di sini akan bound, yaitu kita mendapatkan IP dari ISP 110.10.44/24. Oke, masih tersisa banyak. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat virtualnya. Karena di sini terdapat keterangan menggunakan 20 klien. Jika saya tidak menggunakan mode wireless, port yang mikrotik yang saya gunakan kurang. Maka dari itu, di sini saya menggunakan mode wireless. Di sini dengan mode AP bridge yang dimana dia memancarkan kembali. Kita setting dengan SSID UKK Rizky Erlangga. Di sini kita bebas untuk mengaturnya. Master VLAN-nya ada di VLAN 1. Security profile yang saya gunakan default dari bawaan WiFi yang sebelumnya passwordnya sama. Jadi kita klik OK. Kemudian di sini saya akan membridge di mana nantinya WLAN 2 ini dengan kabel saya menjadi satu. Jadi tidak perlu membuat network baru lagi. Di sini kita masuk ke port. Kemudian header yang saya sambungkan header 1. Kemudian akan saya gabungkan dengan WLAN 2. Kita reconnect lagi.
92 ya. Nah, nanti jangan lupa setiap DHCP server atau IP address-nya nanti diarahkan ke bridge, master bridge ini. Ini saya beri nama aja sekalian. Ini jak bridge berarti header 1 dan internet berarti klien. Oke, kita close. Kemudian kita berikan alamat IP untuk master bridge ya. Ketentuannya di sini menggunakan IP lokalnya yaitu ini ya. Kita kopikan saja. Kita pastikan interface-nya di bridge supaya nanti kabel dan WLAN-nya tersambung menjadi satu. Di sini seperti ini. Kemudian kita setting DHCP servernya. Nah, di DHCP server ini yang perlu diperhatikan pada soalnya. Pada soalnya di sini terdapat 20 klien. Berarti jika IP-nya sekian, berarti satu telah dipakai, berarti yang digunakan nanti yang kita buat ring 192.168.1.2 sampai 192.168.1.21 karena satu sudah dipakai untuk router kita. Jadi nanti interface-nya bridge, kemudian kita next perlahan. Nah, di sini akan terlihat di sini ada 2 sampai 62 untuk settingan defaultnya. Kita atur sampai 21. Kenapa 21? Karena satunya sudah dipakai di router kita. Kita next. Oke. Kemudian kita di sini disuruh men-setting DNS dan NTP-nya. Kita settingkan DNS terlebih dahulu. Nah, ini kita allow di mana nanti si klien bisa menggunakan gateway dari ISP tersebut. Kemudian ini servernya saya isikan IP DNS dari Google untuk menstabilkan jaringan yang saya buat. Kita klik OK. Kemudian kita setting NTP-nya yaitu di sistem SNTP client. Kita enable. Nah, di sini ada primary NTP server dan secondary di mana ini merupakan IP server dari NTP di sesuai negara kita. Nah, kita carikan saja di browsing. Ini saya sudah mencarikan. Nanti saya taruh di kolom deskripsi link ini. Di sini terdapat 4 buah ID server, 4 server di mana ini sebagai patokan jam di Indonesia. Kita kopikan aja langsung di sini. Kemudian yang secondary kita isikan 1. Kemudian kita klik OK. Udah selesai. Kemudian oh ya, jangan lupa di awal kita langsung setting loginnya ya. Mohon maaf tadi saya kelupaan. Karena di sesuai soal kita disuruh mengisikan membuat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging. Jadi dengan cara IP sistem logging ya. Mohon maaf. Kita di info saja karena yang kita minta hanya akses router itu tadi. Kemudian kita berubah di disk. Oke, cukup gitu aja, nanti akan tampil di sini. Seluruhnya akan berubah ke disk log rule change di admin. Oke. Kemudian kita close terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yang kita setting itu firewall NAT-nya. Nah, di sini ada perbaikan. Jadi kemarin saya memberikan tutorial bahwa di extra ditambahkan time. Ternyata untuk membuat lebih efisien, efektif, kita membuatkan rule baru saja untuk memblokir dari internetnya. Jadi ini dikosongi saja. Kemudian di general kita setting source NAT. Kemudian out interface-nya ini yang menjadi sumber internet kita itu di mana? Karena saya mengambil internet dari WLAN 1, berarti out interface-nya WLAN 1. Kita klik OK. Kemudian kita sudah bisa mengecek SSID kita sudah mendapatkan internet dan IP apa belum. Kita konekkan, kita masukkan passwordnya yang telah kita buat tadi. Mohon maaf. Kita klik next.
Kita tunggu apakah kita nanti dapat di sini connected dan secure. Kita cek internet akses. Untuk membuktikannya kita ketikkan IP config terlebih dahulu saja untuk mengetahui IP berapa. Nah, di sini IP yang saya dapat yaitu 192.168.121 untuk wireless LAN saya. Kemudian untuk adapter saya Ethernet 20 karena di sini langsung tersambung ya. Connected UKK Rizky Erlangga. Karena saya telah bridge interface Ether 1 dan WLAN 2-nya. Ini bisa digunakan salah satu atau dua-duanya terserah. Kemudian kita cek ping 88 terlebih dahulu. Di sini masih reply. Kemudian yang akan kita setting yaitu untuk waktu akses internetnya. Di sini di keterangan soal kita hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 dan sampai 16. Dimana 7 pagi sampai 16 sore. Kita klik plus. Cukup actionnya forward karena kita mengakses ke luar internet, meneruskan jadi hasil router. Time-nya ini kita isi. Nah, kalau perbedaan dengan di sini dan kemarin, mengisi waktunya ini kebalikannya kalau di sini. Jadi jika kemarin jam 7 sampai jam jam 7 sampai jam 16 ditulis saja 07 sampai 16. Kalau di sini kebalikannya. Berarti yang kita isikan yaitu mulai dari 16.201 sampai berarti mulainya jam 7 ya di sini, berarti jam 6.59. Diisikan saja langsung. 6.59. Salah bukan titik ya, titik 2. Oke, ini untuk pengaturan harinya kita aktifkan setiap hari, kemudian actionnya kita beri drop. Nah, untuk log kita centang supaya tercatat di log ini tadi. Kita klik apply, oke. Nah, di sini keterangannya adalah inaktif karena kita aktifkan yaitu mulai dari pukul 16.01 sampai jam 6 untuk menolak internet itu, paket internet tersebut. Kita klik OK. Nanti pengujiannya kita bisa lakukan manual di sistem clock ini. Nah, tapi jika kalian merubah ini, kalian juga pastikan menghilangkan SNTP-nya dulu. Karena kita di sini sudah mengeset waktu sesuai waktu yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita nonaktifkan terlebih dahulu atau kita disable, baru kita custom untuk pengujiannya. Oke, untuk akses internet mungkin itu. Ini nggak saya buktikan karena nanti waktu pengujian aja. Kemudian buat firewall rule agar IP sekian tidak bisa ping ke router. Oke. Kita tetap di filter. Kita klik plus. Kemudian chainnya input karena kita akan ping sesama klien, yaitu berarti di lokal saja kita menggunakan input. Kecuali kalau kita mengakses ke luar router, baru kita ke forward menggunakan chain forward. Oh ya, maaf, topologi yang saya gunakan nanti seperti ini ya. Tapi yang ke cloud internet saya menggunakan wireless bukan kabel. Oke. Kemudian chainnya input, kemudian source address di sini saya isikan yaitu 192.168.100.2. 100.2 ya tadi. Kemudian 100 sampai 10. Nah, di sini IP yang kita larang untuk mengeping atau mereply si router. Kemudian tujuan yang akan kita blok itu tujuannya kemana? Yang kemana? Kita kasihkan tujuannya yaitu IP router kita sendiri. Kemudian kita protokolnya isikan ICMP. Oke. Kemudian kita langsung ke action. Kita drop lognya jangan lupa. Oke. Kemudian kita apply, kita tambahkan comment.
bahwa ini merupakan blokir ICMP. Kemudian yang ini tadi saya juga tambahkan untuk komennya, yaitu blokir internet. Oke, kemudian yang di NAT ini tadi saya berikan komen juga internet. Oke. Untuk blokir ICMP ini sudah saya berikan rule di sini. Nah, untuk pengetesannya berarti kita akan melakukannya secara statik. Yaitu kita menggunakan salah satu saja. Di sini saya menggunakan kabel biar lebih mudah. Kita masuk ke network internet setting karena IP yang kita dapat masih range 20, di mana yang kita blok merupakan sampai 10 saja. Karena maka dari itu kita harus menggunakan statik. Bentar, kita close saja. Properties, kemudian masuk ke ini. Nah, kita setting sesuai ring IP yang di sini. Yang termasuk 2 sampai 10, terserah bebas. Saya menggunakan 92.168.105. Nah, netmax di sini jangan lupa karena kita menggunakan prefix 26. Prefix 26 yaitu 192 ya kalau nggak salah. Bentar. Netmax prefix 26. 26 kalau nggak salah 192. Oh ya, 192. Oke. Kita masukkan netmax 192. Kemudian si default gateway-nya yaitu 1 pastinya. Kita klik OK. Pastikan ada keluar paket masuk seperti ini. Kita cek terlebih dahulu. IP config-nya sudah 105. Kemudian kita coba ping ke router, yaitu ping router 192.168.100.1. Nah, di sini keterangannya nanti akan RTO atau unreachable. Oke. Coba kita buktikan untuk bahwa kita disable terlebih dahulu ininya, rule-nya. Apakah dia akan replay? Bentar, ini saya perpanjang. Di sini masih belum reply ya. Kita coba disable. Otomatis ini nanti akan replay kembali. Tunggu sebentar sampai merefresh jaringannya. Kita tunggu sebentar. Masih RTO. Bentar, coba saya flash DNS terlebih dahulu. Sebentar, kok tetap RTO. Oh, maaf. Nah, di sini tadi saya menggunakan di sini mulai unreachable. Bentar. Ini masalahnya berarti di sini. Kita tambahkan 8. Kita coba ini inactive terlebih dahulu. Sebentar guys, ini terdapat suatu halangan. Coba kita troubleshooting terlebih dahulu. Kita cek di Oke. Coba kita connect ini aja.
Kita cek dia dapat IP berapa dulu ya. Kita close aja deh. Kita IP di sini 121. Oke. Ini kok gagal. Kita filternya kita hilangi dulu. Coba kita ping 88. 88 kita reply 101. Ada apa gerangan? Di sini mohon maaf guys. Di sini ternyata saya salah malah memasukkan IP. Tadi yang saya ping 100 ya ini. Maka dari itu kok unreachable dari tadi. Nah, di sini sudah reply. Mohon maaf guys, ini faktor kurang teliti saja. Kita buat rule-nya lagi. Tidak apa-apa, kita mengulang. C-nya cukup forward, C-nya input karena kita mengping sesama klien. Kemudian kita masukkan IP-nya ya. Mohon maaf tadi IP yang saya masukkan salah. Saya berpatokan kepada soal latihan. 1.2.192.168.1.11 karena 1 sudah dipakai dengan router yang tujuan yang akan kita blokir yaitu mengarah ke IP router yaitu 11 protokolnya ICMP. Kemudian actionnya yaitu kita drop lognya, jangan lupa kita apply, kita beri comment. Di sini berarti komennya blokir ICMP. Kita klik OK. Kita klik OK, kemudian kita cek terlebih dahulu kita dapat IP berapa. Masih sama ya, untuk Ethernet kita dapat 5. Untuk wireless 21. Wirelessnya saya matikan saja supaya untuk pembuktiannya. Nah, ini semestinya tidak reply. Mohon maaf. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ini RTO. Oke. Kemudian kita ke network setting bentar. Nah, ini di sini kenapa kok tetap no internet? Ternyata saya salah memasukkan IP. Bentar, kita ganti 1. Kita klik OK. Wah, ini fatal guys. Kalau kita sudah salah IP, pasti kita nanti kedepannya juga akan keteteran sendiri. Ini sudah ya internet. Nah, di sini tadi tempat ada pergantian. Di sini akan tidak reply guys. Nah, coba kita akan mendisable rule ini. Apakah nantinya berjalan? Kita cek aja. Harusnya ini nanti reply langsung. Oh, salah ping. Mohon maaf. Salah ping, ya Allah. Nah, ini ya guys ya. Kita mendapatkan bahwa 11 yaitu IP ini reply sesuai soal ya, IP-nya 11. Mohon maaf. Oh, bentar, di sini terdapat kesalahan ya soalnya ini. Di sini keterangannya 11 tapi yang diblokir 100. Oke, coba nanti saya konfirmasikan ke pengujinya, pejurinya. 100. Maksudnya ya, Bu? Nah,
IP ini lokal kita. Oke. Coba nanti saya konfirmasikan ke Bapak Hirga selaku penguji saya. Oke, sambil kita lanjut. Bentar saya tak ngechat beliau. Mohon maaf guys, bentar. Coba ini kita aktifkan kembali blokir ICMP. Apakah ini akan RTO kembali? Oke. Oke, sudah saya kirimkan ke beliau. Tinggal kita tunggu balasannya. Coba kita disable lagi. Kalau kita kurang percaya, nanti akan mereply kembali. Oke, akan reply. Oke, berarti sudah bisa ya. Karena tadi ternyata soalnya yang dibuat adalah tidak satu network. Jadi agak kebingungan tadi saya. Oke. Kita ini cuma ICMP-nya aja, jadi internetnya tetap bisa berjalan ya. Kemudian tadi yang saya hilangkan adalah rule untuk memblokir si internetnya. Kita setting kembali, berarti jika diblokir pukul 7.16, 7 sampai jam 16 sore, berarti mulainya 16.01.00. Kemudian sampai jam 6.59.00. Kemudian actionnya itu kita menggunakan drop, artinya kita tolak, kemudian kita apply. Oke. Inaktif karena si apa? Karena belum waktunya. Karena ini waktunya adalah kebalikan yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk blokir ICMP sama ini tadi belum saya kasih komen, kita berikan blokir internet. Kita klik oke. Kita klik oke, kemudian ini internet. Oke, kita kembali ke soal. Di sini kita sudah membuat rule pemblokiran ping, pemblokiran internet, dan logging. Kemudian yang selanjutnya kita membuat web proxy yang dengan get administrator, nama, peserta @sekolah.sch.id. Oke, kita masuk ke setting IP web proxy-nya terlebih dahulu aja. Nah, di sini saya menggunakan port 8080 di mana port 8080 adalah port dari web proxy. Sebenarnya ada dua opsi untuk pembelian port ini. Ada 3128 ataupun kita enable, kemudian chat administratornya kita sesuaikan dengan nama format yang telah diberikan tadi, yaitu dengan nama peserta @sekolah.sch.id. Rizky @smktelkom malang.sch.id. Kita klik apply langsung.
Kemudian kita akses. Nah, di sini sesuai format yang kita kerjakan, sesuai soal yang kita kerjakan, yaitu pemblokirannya untuk HTTP, yaitu ada di paket mp4 dan .iso. Oke, langsung kita klik plus. Di sini destinasi portnya saya isikan 80. Sebenarnya ini opsional. Nanti tergantung pembuktian saja. Port 80 ini adalah destinasi port yang akan kita blokir atau kita redirect nantinya ke port web proxy. Oke. Kemudian untuk pengisian paketnya berada di sini. Kita ketikkan, oh ya, codingannya itu bintang.mp4. Nah, bintang dot artinya seluruh paket yang belakangnya ada .mp4 nantinya akan kita redirect ke port 8080 di mana itu adalah web proxy. Kemudian di sini ada keterangannya dua paket, ya, ada mp4 dan .iso. Kita kopikan saja langsung. Kita ubah mp4-nya menjadi .iso. Nanti apabila kita pemblokiran web HTTPS itu berada di destinasi hostnya, kita masukkan domainnya langsung. Kita klik oke. Nah, di sini kita belum bisa langsung mencoba untuk pembuktiannya karena kita belum men-setting firewall NAT-nya yang akan meredirect ke sebuah port 8080 atau web proxy. Di sini chainnya saya menggunakan destination NAT, di mana destination NAT ini adalah akan mengarahkan si port 8080 ini ke port 8080 destinasi portnya ini. Kemudian kita langsung ke action. Nah, actionnya kita menggunakan redirect. Nah, ini to port. Kita akan meredirect kemana? Kita menggunakan port 8080. Kita sesuaikan dengan yang berada di web proxy. Tadi jika kita menggunakan T8080, samakan 8080 di firewallnya. Kemudian jika kita menggunakan 3128, kita menggunakan 3128. Oke. Kita klik apply, kita comment, yaitu kita beri nama rule ini yaitu web proxy untuk memudahkan kita untuk melihat. Nanti bakal ada banyak rule di sini nantinya jika trafiknya sudah tinggi. Docker CMP-nya kita aktifkan juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita waktunya pembuktian. Nah, untuk pembuktian sendiri saya merekomendasikan untuk menggunakan Google Chrome Incognito. Kenapa kok pakai itu? Karena di Incognito sendiri itu kita tidak Chrome ini, Incognito ini tidak akan merekap riwayat kita atau cache-nya nanti langsung kosong ketika kita close. Yaitu kita tadi memblokir file mp4 dan .iso. Kita cari pembuktiannya. Ini dev.iso. Oke, di sini ketemu. Nah, di sini secure ya. Oh, kita cari yang URL-nya HTTP. Oke. Nah, di sini not secure. Karena kalau nanti yang secure itu nanti beda lagi untuk cara pemblokirannya. Di sini .iso ya. Kita coba. Nah, di sini nanti akan ke redirect ke sebuah port, di mana port itu adalah port web proxy. Nah, nanti keterangannya seperti ini. Akses ditolak atau denied. Dilarang, error dilarang. Oke, ini kemudian change administrator yang sesuai dengan soal tadi. Halaman ini pun kita bisa edit ya. Bisa ya. Forbidden nih ya. Bisa diedit kan ya. Di custom tulisannya. Ya. Oke. Kemudian kita tadi ada dua kan ya. Kita berikan index of mp4 in URL HTTP. Oke. Kita cari bentar. Ini secure ya. Kita cari yang not secure. Coba bentar. Oh, ini masih secure lagi. Nah, ini not secure. Kita ketemu. Kita coba. Nah, otomatis dia akan ke blokir. Coba kita matikan dari rule-nya di sini ya. Kita mp4 kita disable.
before tadi yang sebelah sini ya. Yang before yang ini kan ya. Kita coba memback, maksudnya kembali. Kita coba klik lagi, otomatis dia akan mendownload atau mensetel dari ini film yang akan kita blokir nanti. Nah, seperti ini ya. Jika kita disable, kemudian kita kembali, kita aktifkan lagi. Kita refresh, kita klik. Nah, otomatis akan kembali lagi. Begitu juga dengan .iso-nya. Oke, jadi untuk pemblokiran HTTP web proxy untuk paket sudah selesai. Tinggal yang terakhir ini kelihatannya. Kita akan memblokir yaitu kaskus.com. Kita cek terlebih dahulu di incognito-nya. Kita buka kaskus.com. Ini kelihatannya situs berita. Oh iya, seperti Kompas gitu ya. Oke, ini kita kopikan saja linknya. Nah, di sini ada beberapa opsi rule untuk memblokir HTTPS. Saya memiliki 3 opsi yang saya ketahui, yaitu ada layer 7, address list, dan raw. Saya akan sebutkan kelebihannya masing-masing. Nah, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk di raw, untuk yang layer 7 dulu aja dah. Layer 7 ini merupakan pemblokiran paling istilahnya aman. Karena dia dari layer 7 sudah langsung diblokir. Belum sampai ke layer OSI, kalau tahu layer OSI ya. Nah, di layer 7 ini yang menjadi kelebihannya seperti itu. Untuk kekurangannya, kita harus memasukkan regex atau codingan untuk supaya diblokirnya bacanya harus pakai codingan ini regex. Coba kita searching saja. Regex dari Matrix Mikrotik. Nah, memblokir situs YouTube karena YouTube HTTPS kan ya. Ya, di sini saya sudah mempunyai link lah. Bentar, saya buka. Oh, maaf. Nah, di sini. Nanti ini saya akan share di kolom deskripsi. Ini untuk codingannya regex tadi. Sesuai dengan apa yang kita akan blokir. Pastinya HTTPS ya. Oke. Itu kelemahan dari si regex, si layer 7. Kemudian kita juga bisa menggunakan address list. Kita blokir IP-nya langsung. Nah, di sini ada opsi bahwa kan kalau kita memblokir IP, seumpama IP YouTube, itu kan servernya banyak. Nah, bagaimana solusinya? Dia akan deteksi istilahnya IP resminya. Kita langsung ke domainnya saja. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Nanti akan keluar IP banyak. Nah, di sini. Tapi nggak mungkin YouTube mempunyai IP server cuma sekian. Pastinya lebih banyak lagi. Maka dari itu, address list ini kurang maksimal untuk pemblokirannya. Nah, kemudian untuk yang saya rekomendasikan kepada kalian yaitu menggunakan raw. Karena raw ini akan membuat rule update sesuai domain yang kita berikan. Kalau yang ini tadi perbedaannya tidak mengupdate. Jadi meskipun ada situs-situs nakal yang YouTube, itu pasti akan kedetek kembali atau lolos kembali. Kemudian kalau di raw ini dia akan mengupdate untuk IP servernya. Oke, kita langsung klik plus aja. Di sini kita menggunakan chain pre-routing karena akses keluar masuk ke router. Kalau output cuma keluar router saja, tidak masuk. Kemudian langsung ke menu advance. Nah, di advance ini kita cukup mengkopikan link yang akan kita blokir tadi di Kaskus ini. Kita klik Ctrl C, kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian kita klik apply, kita berikan command yaitu blokir HTTPS. Kita klik OK. Oh ya, maaf. Actionnya belum ya. Actionnya kita berikan drop karena kita akan memblokirnya. Jadi ditolak. Oke. Untuk pembuktiannya, coba kita reload. Nah, kalau reload seperti ini, tergantung browser kalian. Coba sebentar, ada beberapa opsi. Nah, ini kan di sini masih tembus nih. Kita close saja untuk incognito-nya karena kita membuat baru. Oke, kaskus.com. Kaskus apa tadi?
kaskus.co.id. Oke. Coba kita kaskus.co.id. Kita coba buka aja. Nah, untuk yang di blokir HTTPS ini tidak akan memunculkan web apapun yang nantinya dia akan muter-muter terus sampai kita tunggu saja nanti halamannya akan berubah, atau yang untuk perintah reload itu tadi. Oke, kita tunggu saja. Ini sebenarnya bisa langsung kaskus.co.id saja, nggak perlu https://www seperti itu, tidak perlu. Oke, coba kita disable saja karena kelamaan. Otomatis dia akan kebuka nantinya. Kita tunggu. Nah, seperti itu untuk pembuktian blokir HTTPS-nya. Oke. Mungkin untuk sesuai soal ini kita sudah terpenuhi ya. Yaitu sebanyak 20 klien, caranya ngecek di IP pool. Di sini terdapat 20 klien. Kita berikan IP pool UKK. Oke, mungkin itu saja dari saya ya guys ya. Udah selesai. Jika ada kesalahan atau ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya jawab. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Doakan semoga ujian saya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.